Gimana belajar online-nya? Masih semangat? Kita udah berapa bulan belajar online daring, mungkin sebagian dari kita udah mulai merasa nyaman, udah deh mending gini sekolah enak, lebih santuy, lebih nyantai ngerjain tugas, bisa kita delay kapan aja, terus kerjanya juga bisa sambil ngopi, makan, sambil tiduran, terus kita nggak terpaku oleh tempat dan waktu gitu. Mungkin sebagian orang udah ada yang kayak gitu, tapi mungkin masih ada yang tetap bersikukuh pengen cepet-cepet sekolah biasa. Dan mudah-mudahan ya sekolah bisa dibuka lagi, karena aku pribadi pengen cepet-cepet pakai seragam SMA gitu. Terus apa sih yang teman-teman pikirkan ketika ngedenger kata sukses? Pasti kan yang kebayang itu, yang terpikirkan itu pendidikan tinggi, sarjana, dan sebagainya. Emang sih gak bisa kita manipulasi. Kita sukses itu selalu identik dengan pendidikan. Apakah benar? Pendidikan tinggi. Yang perlu kita tahu dulu, pendidikan itu ada 3 macam. Ada pendidikan formal, informal, non formal. Pendidikan informal kita bisa dapat di keluarga, gurunya, orang tua kita. Pendidikan pertama kita, sarana pendidikan pertama kita adalah keluarga, rumah, guru pertama kita adalah orang tua. Pun pendidikan yang kedua, pendidikan non formal itu kita dapetin di masyarakat. Kita selalu dengar lingkungan adalah yang membentuk kita karena bener. Contohnya aja hal simpel. Kita sering lihat tetangga kita buang sampah sembarangan, buang sampah ke tempat bangunan kosong yang sebenarnya itu bukan tempat sampah. Kita sering lihat, jadi kita jadi ikutin, nggak apa-apa lah, mereka juga nggak apa-apa. Atau misalkan tetangga kita sering menjemur pakaian di jalan, yang sebenarnya itu jalan itu fasilitas umum, fasilitas buat bolak-baliknya motor, tapi mereka gunain untuk menjemur pakaian. Kita ikut-ikutan, nggak apa-apa lah, mereka juga leluasa gitu. Itu contoh-contoh kecil masyarakat membentuk jati diri kita kayak gitu. Terus 3, pendidikan formal kita dapetin di sekolah. Itu benar-benar pendidikan yang menjadi tolak ukur kesuksesan kita, menjadi jaminan kita sukses gitu. Apakah benar? Ya tentunya sih dengan sekolah, dengan pendidikan di sekolah, kita lebih punya banyak akses untuk mendapatkan ilmu. Ibaratnya kita ke sekolah tinggal datang, terus duduk di kelas, terus guru nyeritain, ngejelasin ilmu pengetahuan, kita bebas bisa milih mau dengerin mau enggak gitu. Semudah itu mendapatkan ilmu di sekolah. Terus dengan sekolah kita lebih mengetahui standar diri kita. Maksudnya dengan banyaknya teman-teman di sekitar kita jadi tahu sebenarnya kita itu termasuk orang yang rajin atau enggak, orang yang pintar atau enggak. Dengan sekolah kita bisa mengetahui standar kita, di mana sih posisi kita, apakah kita udah termasuk orang yang mau bekerja keras mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan gitu. Terus dengan sekolah itu sangat-sangat mendorong kita untuk belajar. Bayangin aja, kita kalau nggak sekolah kita nggak belajar, kita libur aja 2 minggu, weekend aja kita kan pasti nggak belajar. Ya udahlah, belajar cuma di sekolah aja, pasti kan males buat buka buku kalau nggak di sekolah. Dengan sekolah kita terpaksa ada dorongan untuk kita belajar. Terus misalkan kalau kitanya bodoh, ulangan kecil terus, malu, jadi kita lebih semangat untuk baca buku, belajar, terus kejar nilai teman-teman kita. Itu kita dapetin di sekolah. Di luar sekolah kita mungkin nggak bisa dapetin itu semua. Terus dengan sekolah kita lebih punya banyak pergaulan, lebih punya banyak temen. Dengan banyak teman kita lebih bisa mempelajari sudut pandang orang-orang. Kenapa sih orang-orang bisa berpikir seperti ini, seperti itu. Terus kita bisa belajar dari mereka cara berkomunikasi, cara mereka menyelesaikan masalah mereka, cara mereka menanggapi suatu problem. Di situ
di sekolah kita bisa dapetin itu semua. Dengan sekolah kita lebih banyak akses untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalkan lebih banyak kesempatan gitu. Misalnya kita pengen jadi dokter, otomatis dokter itu harus sekolah. Dengan sekolah kita bisa dapetin itu. Kita lebih banyak akses untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita seorang dokter gitu. Di luar sekolah susah, apalagi dokter nggak bisa, ya kan? Apalagi dengan pendidikan tinggi, sekolah sampai S1, S2, pastinya lebih banyak lagi akses untuk mendapatkan yang tadi, seperti kesempatan, ilmu, pergaulan, sudut pandang, dan lain-lainnya gitu. Tapi yang pasti itu semua tidak menjamin kita sukses, itu semua tidak menjadi tolak ukur apakah kita sukses atau tidak ya. Ya walaupun mungkin bisa jadi, misalnya kita sekolah sampai SMP ya paling kan kerja jadi kerja jadi pegawai negeri, terus jadi pokoknya buruh-buruh. Terus dengan sekolah S1 mungkin kita lebih punya jabatan yang lebih penting dalam suatu pekerjaan. Ya emang, tapi maksudnya dengan hanya sekedar kita belajar ke sekolah, hanya sekedar untuk mendapatkan uang dari orang tua, hanya sekedar untuk bertemu doi, untuk bertemu teman-teman, untuk gibah, untuk jajan, itu nggak bisa kita dapetin. Ya tentunya itu bisa jadi pendorong kita rajin sekolah, tapi itu tidak menjadi poin pertama kita ke sekolah gitu loh. Poin pertama yang harusnya belajar, tetap yang kedua sarana pendukungnya atau niat pendukungnya yang tadi. Kita pengen ketemu doi nggak apa-apa, tapi yang penting kita tidak melupakan poin pertama kita sekolah gitu. Yang misalkan kalau kita ke sekolahnya sekedar kayak gitu tadi, tidak memperdalam skill kita, tidak lebih memikirkan apa sih yang kita pengen, ya gak bisa ya kalau hanya sekedar itu. Tapi mestinya dan pastinya kita harus punya semangat yang lebih, kerja keras yang lebih, terus kita harus menggali lagi potensi passion apa yang kita inginkan, lebih memperdalam lagi potensi kita, mempertajam skill kita, lebih fokus terhadap apa yang kita inginkan, tidak terlalu terpaku terhadap nilai ujian. Betapa resahnya kita ketika nilai ujian kecil, betapa resahnya kita ketika ranking turun karena takut masa depan kita suram. Maksudnya gak hanya sekedar terpaku pada nilai-nilai pendidikan sekolah gitu. Tapi untuk kita yang tidak mendapat kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, no problem, ya tetap semangat, karena banyak banget di luar sana tokoh-tokoh yang mungkin sekolahnya nggak tinggi-tinggi tapi sukses bener. Dari dalam negeri ada Ibu Susi Pujastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, gila. Dia itu sekolah sampai SMA pun gak tamat, cuma sampai kelas 2, tapi bisa jadi menteri. Berarti poin pentingnya adalah beliau bisa lebih banyak mengakses ilmu daripada orang yang sekolah gitu kan, makanya dia bisa jadi menteri. Pun ada Ria Ricis, YouTuber dengan berpuluh-puluh juta subscriber. Sebenarnya sih dia nggak sekolah sampai pendidikan tinggi ya kan, kuliah, tapi dia sendiri yang mempublikasikan bahwa dirinya itu nggak pintar dalam dunia pendidikan sekolah gitu, dalam pelajaran sekolah, tapi sukses, bisa dicontoh. Terus ada Bob Sabino, pengusaha sukses dengan usahanya yang bermacam-macam itu. Terus dari luar negeri ada Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, terus ada Steve Jobs dengan Apple-nya, Gencom dengan Mess-up-nya. Banyak banget di luar sana tokoh-tokoh sukses berpenghasilan besar dengan mereka tidak berpendidikan tinggi. Oke, terus semangat untuk kita yang sedang berproses melangkah sedikit demi sedikit untuk menggenggam kesuksesan yang kita inginkan, yang sedang mencari pajal-pajal kesuksesan kita. Terus semangat, oke? Bye. Assalamualaikum.